Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, belajar bareng lagi ya bareng Bu Yuki di tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen melalui hidung dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, berikut adalah organ pernafasan manusia. Mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus yang terdapat di dalam paru-paru. Supaya lebih jelas, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, di sini ada gambar rongga hidung kita. Kemudian di bagian bawahnya ada faring, kemudian ada laring yang terletak di bawah faring. Ada trakea atau batang tenggorok, kemudian bronkus. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus, dan terakhir ada alveolus yang bentuknya seperti buah anggur yang bergerombol. Nah, di sini adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk paru-paru kita itu ada dua ya, nih paru-paru kanan, paru-paru kiri yang diselimuti oleh pleura atau selaput paru-paru. Di sini ada diafragma di bawah rongga dada. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama hidung. Hidung itu terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke saluran pernafasan. Kemudian selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Jadi udara masuk melalui hidung kita itu disaring dulu oleh bulu hidung, kemudian diatur suhunya oleh selaput lendir. Makanya sebaiknya kita bernafas itu menggunakan hidung saat menghirup nafas ya, menghirup udara, jangan menggunakan mulut. Kemudian selanjutnya faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya adalah laring. Laring ini atau yang disebut tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring yang tersusun dari 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Jadi ini yang nanti pada laki-laki ini bisa membesar, kalau perempuan tidak ya, ada jakunnya kalau laki-laki nanti kalau sudah besar. Laring ini terletak di bagian belakang dan di bawahnya faring. Ingat-ingat ya. Kemudian selanjutnya adalah trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi setelah disaring dari hidung, masuk melalui faring, kemudian laring, di trakea masih disaring juga oleh silia ini. Ya, jadi dipastikan nanti udara yang masuk ke paru-paru itu sudah bersih, tidak ada debu dan bakterinya. Selanjutnya, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri ke paru-paru kiri dan bronkus kanan yang ke paru-paru kanan. Selanjutnya, bronkiolus yang merupakan cabang dari bronkus.
Dan selanjutnya adalah alveolus yang terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Alveolus ini dikelilingi kapiler-kapiler darah. Dan tentunya seperti yang sudah Bu Yogi bilang, bentuk alveolus ini seperti buah anggur yang bergerombol ya. Jadi di ujung-ujung bronkiolus ini bergerombol alveolus. Selanjutnya kalian bisa perhatikan gambar paru-paru. Ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kalian bisa lihat keterangannya sesuai dengan abjad ya. A itu paru-paru kanan, B bronkus kiri, C otot-otot di dinding bronkus, dan D ruang udara di dalam bronkus. Selanjutnya yang E, bagian dalam bronkus, bagian dalamnya seperti rongga-rongga seperti itu ya. Dan yang F itu alveoli. Alveoli itu sama, alveolus, alveoli sama. Yang G ruang udara di alveoli. Yang H pembuluh darah, dan terakhir I bronkiola atau bronkiolus. Selanjutnya, proses pernafasan manusia itu terdiri dari inspirasi, yaitu proses menghirup udara, dan menghembuskan udara yang disebut ekspirasi. Ingat-ingat, menghirup itu inspirasi, mengeluarkan udara ekspirasi. Dan urutannya dari hidung, udara masuk ke hidung, ke faring, laring, dilanjutkan ke trakea, ke bronkus, kemudian ke paru-paru melalui bronkiolus. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kata tanya. Ya, apa sih kata tanya itu? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada akronim atau singkatan untuk mudah menghafalnya ya, yaitu adik Simba. A apa, DI di mana, K kapan, SI siapa, M-nya mengapa, dan terakhir BA itu bagaimana. Adik Simba. Ingat-ingat ya. Kemudian kita berlatih membuat kata tanya, membuat pertanyaan sesuai dengan teks yang ada di buku tema 1 tentang sistem pernafasan pada manusia. Kalian bisa membuatnya di buku latihan atau buku tugas kalian. Ibu contohkan masing-masing 1 pertanyaan dan 1 jawaban dari masing-masing kata tanya, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Bisa dilihat dan dibaca ya. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menitnya. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu, kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Jadi, kalian setelah beraktivitas berat, misalnya tadi seperti balapan lari ataupun yang laki-laki main bola, futsal, pasti setelah itu terengah-engah karena kita menghirup lebih banyak oksigen dari biasanya. Kita menarik nafas lebih banyak, 50 kali atau lebih. Lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan.
Sebaliknya, kita juga mengatur pernafasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernafasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Apa itu tangga nada? Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Seperti tadi ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Kali ini kita akan belajar tangga nada diatonis mayor. Tangga nada ini memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian ciri-ciri tangga diatonis mayor yaitu bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, C ke C ya, atau do ke do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan kemudian mempunyai pola interval atau jarak nadanya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contohnya, lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor yaitu Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila. Nah, lagu-lagu tersebut kita sudah tahu ya, tentunya lagu tersebut dibawakan dengan semangat, riang gembira. Nah, itu termasuk lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Kita latihan soal dulu ya. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan organ pernafasan manusia. Yang mana? A, B, C, D. Yang mana? Yang D, kerongkongan. Karena kerongkongan merupakan organ pencernaan, bukan pernafasan. Lanjut nomor 2, rambut-rambut pendek pada hidung berfungsi untuk yang mana? A, B, C, D. Tentunya rambut hidung untuk yang A, menyaring udara. Kalau melembabkan dan mengatur suhu itu fungsi dari selaput lendir. Nomor 3, alat pernafasan yang merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Yang mana? Ayo, yang mana? Yang D, faring ya. Selanjutnya nomor 4, pada laki-laki dewasa jakun akan tumbuh membesar. Jakun dalam istilah alat pernafasan disebut apa? Ayo, tadi sudah. A, B, C, D. Yang C, laring ya. Nomor 5, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru disebut yang D, alveolus. Yang bentuknya seperti buah anggur yang bergerombol. Selanjutnya nomor 6, lagu berikut bertangga nada mayor, kecuali berarti yang bukan. Yang mana? Sudah jelas, yang C, gugur bunga. Kalau gugur bunga ini termasuk lagu yang bertangga nada minor yang kita akan bahas di pembelajaran berikutnya. Nomor 7, tangga nada diatonis merupakan tangga nada yang terdiri atas yang C, 8 nada. Contohnya tadi yang sudah Bu Guru sebutkan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada 8 nada. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk tetap stay tune dalam channel Bu Yogi. Ada pantun si Odi anak jenaka, sukanya makan delima. Ayo nyanyi Hari Merdeka, semangat belajar,
45, 17 Agustus tahun 45. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.